Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini. Acara pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Purwakarta. Kemudian acara ketiga, arahan pembimbingan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta. Acara keempat ramah dan acara terakhir doa tutup. Untuk membuka acara ini, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar serta selamanya kita dapat perlindungan, petunjuk serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama simak sambutan dari Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Purwakarta kepada Bapak Dr. Haji Maksud MPDI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang saya hormati, Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah yang saya hormati, rekan-rekan Dewan Guru beserta Kepala PU dan staf yang saya hormati. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahmi dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, dan kami ucapkan pada Bapak ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil madrasatil mutawassithah al-islamiyah al-jumhuriyah al-thaniyah Purwakarta. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang di MTSN 2 Purwakarta. Seraya kita panjatkan puja dan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi sekaligus bermuajahah dengan Kepala Kantor. Mudah-mudahan kita semua nanti dalam acara pembinaan bisa apa yang diwasiatkan kita bisa menjalankannya sebagai Dewan Guru, sebagai tenaga pendidikan di MTSN 2 ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lupa pada keluarga, sahabat, dan tabi'in serta berikutnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Kantor yang saya hormati, MTSN 2 dulu MTSN Baret Pak namanya, sekarang ada perubahan menjadi MTSN 2. Ini didirikan tahun 1995 oleh Kementerian Agama, dan rombel yang ada di MTSN Baret sekarang 18 rombel Pak. Siswa berjumlah 596. Dulunya 600-an karena ada aturan kuota per kelas 32 menjadi 596 kondisi sekarang. Dan dibantu dengan tenaga kependidikan yang PNS atau ASN ini 20 orang, laki-laki 11, perempuan 9, non PNS 8, laki-laki 4, ini berpasangan, perempuan 4. Semuanya jumlah Dewan Guru tenaga pendidikan ini berjumlah
dengan TU dan yang lainnya ini berjumlah 36. Hanya yang TU ini PNS-nya 3, kalau TU sama bendahara, staf 1, ban, honor 3 orang, dan juga persatuan pembantu 2 orang. Ini semuanya karyawan hanya berjumlah 36 dari jumlah siswa 596. Nah, mudah-mudahan ini nanti pembekalan dari Bapak, semua karyawan MTSN 2 Pleret ini, MTSN 2 ini mendapatkan bimbingan ke depannya, pencerahan supaya lebih baik lagi daripada sekarang, dan mudah-mudahan dalam keadaan semuanya, terutama dan agama sehat walafiat dan semuanya pun sehat, karena kondisi sekarang, kondisi COVID ini perlu kita menjaga stamina. Dan mudah-mudahan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mohon kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, kami bimbinglah, arahkanlah, atau ajarilah arti kehidupan kami sebagai seorang pendidik dan tenaga pendidik, supaya menjadi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan soleh dan solehah, dan madrasah menjadi madrasah yang hebat dan bermartabat, dan mudah-mudahan hebat bermartabatnya di dunia dan di akhirat. Kami sekian karena di waktu dan kepalanya ada perlu yang lain, dan sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati Pak Kasih Madrasah, yang saya hormati Pak Kepala MTSN Negeri 2 Pleret beserta wakamatnya, wakamat kurikulum, kesiswaan, sarpras dan humas, semuanya komplit ada. Para Dewan Guru, Bapak Ibu semuanya, yang nampak kelihatan sedikit sudah pada ngantuk karena tidak sediakan kopi oleh Pak Kepala MTS-nya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita semua dapat hadir kumpul di era COVID yang tentunya Bapak Ibu biasanya daring di rumah di saat jam pelajaran. Untuk hari ini kita berkumpul dalam rangka silaturahim saya dan ta'aruf selaku Kepala Kemenak yang baru menggantikan Bapak Haji tadi. Saya dari Bandung, ya, tepatnya di kota Cimohai. Apa Cimohai, Bu? Tetangganya Shanghai. Berarti sudah genap 1 bulan saja dilantik, pindah mutasi ke Pleret. Hanya efektifnya baru 2 minggu. 2 minggu kami langsung roadshow ke pesantren, ke KUA, termasuk ke madrasah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dalam rangka kita berbagi sharing apa sih madrasah hebat, madrasah bermartabat, yang tentunya Bapak Ibu juga pasti sudah tahu. Hanya ini sifatnya kalau dalam bahasa Pak Jiwung hanya mentauqidi saja atau melengkapi saja. Makanya mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah yang disampaikan oleh Rasul, man kharaja fi talabil ilmi
bahwa fi sabilillah hatta yarji'a. Amin. Amin. Salawat salam tercurahkan kanjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, termasuk kita selaku umatnya. Bapak Ibu hadirin, tadi begitu mendengar suaranya Pak Kepala MTSN Pleret ini beda dengan suaranya MC. Kalau suaranya MC karena tiap hari selalu dicas ya, ibarat baterai HP, jadi agak tarik. Kalau Pak Jiwon ini sudah expire, jadi masih minta bimbingan apa artinya sebuah kehidupan, kayak lagunya Nia dan Yati ya Bu ya. Mudah-mudahan ini baru masuk baru ke 5 atau ke 4. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya di Purwakarta merasa betah, merasa nyaman, apalagi melihat kebersamaan, kekompakan yang ada di kantor, para kasihnya, ASN-nya, semuanya ikut serta bagaimana menciptakan Purwakarta sesuai dengan motonya. Purwakarta yang istimewa, istimewa pendidikannya, istimewa kesejahteraan ekonominya, istimewa infrastruktur jalannya juga sudah bagus semuanya, dan istimewa pengamalan ajaran agamanya, istimewa tingkat kerukunannya, dan lain sebagainya. Termasuk istimewa, mudah-mudahan kita doakan Pak segera punya zaujah lagi. Amin. Kalau nggak mau punya zaujah lagi, harus disunat lagi. Takutnya biasa candi sunat. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, memang kalau kita berbicara madrasah hebat, madrasah bermartabat, apalagi yang berkelas dunia, itu sangat berat buat kita. Tetapi walaupun berat, itu tetap harus kita laksanakan, harus menjadi motivasi untuk kita semuanya. Basic saya terus terang Bapak Ibu itu bukan dari guru, dan saya belum pernah jadi kasih madrasah. Tetapi karena sejak saya kuliah ini saya sudah mengajar. Semester 3 saya sudah berkeliling Pak, dari kampus ke kampus, dan yang paling terkesan itu di kampus ITENAS, Institut Teknologi Nasional, tahun 92 sampai 93, waktu ITENAS terkenal dengan Bandung Lautan. Apa namanya? Oh, mahasiswanya. Sampai ada dulu mahasiswi muda-muda saya hoyong nilai A minimal B, rarasa anak Pak Joom lamun dicepengan lengan walola, lamun datang teh mawana tahu kan asli orang Sumedang, pakainya mobil, berarti anaknya orang ada. Kata teman saya yang tetangga kosan, Kang Nawir itu tarima tuh nyampurkan sorangan kalau Kak ditinggalkan ya sampai tahun aja ente. Karena emang saya bertekad dulu kuliah itu pengen tidak terganggu, karena ketika punya kabogos misal goreng-gorengnya kan hayang ngabaso bulan bausa. Urang teh boga duit ngabaso anti mana ini. Katakan ke kuliah mah saya ke perempuan punten ya dingin. Dingin teh sanes teh hayang sanes saya kawani teh boga cicis. Ya. Sehingga saya mengajar saya dapat duit saya kepala sari grosir buku, beli buku. Kalau sore jam nanti habis asar saya ngajar privat.
Di tempat lain saya ngajar di SCAI. Kemudian kalau Jumat saya khutbah keliling, ya. Kan lumayan satu kali khutbah 20.000, 15.000 dulu ya. Pakai angkot 2.000, masih sisa sekian. Kumpulin 1 bulan, pergi ke Palasari juga beli buku. Makanya daftar pustaka pribadi saya itu komplit pada saat itu. Mengundang perempuan-perempuan lain, mahasiswa lain juga alasannya ada pinjam buku. Padahal tadi teh kalau di Cepengan lengan mah moal nolak deui. Minta menerjemahkan bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, sehingga di situ saya terbentuk jiwa education-nya, jiwa pendidiknya. Yang kebetulan juga istri saya juga seorang guru. Istri yang pertama, Pak Om. Guru. Jadi saya selalu komunikasi, koordinasi, dialog dengan istri. Bahkan kalau di rumah istri saya itu sampai jam 11 di depan laptop. Malam Jumat ge sok hare-hare wae. Sugan ganti baju, sugan pakai hiasan, pakai lipen, pakai ini, bajunya tembus badan juga henteu. Aduh, kumaha. Paling ke lamun geus sare rada jejak-jejak kaki gitu ya. Nah, dari semua itu saya pahami tentang pendidikan. Dan saya maklum ketika istri sampai malam, kajian di malam Jumat ya, Pak Hasan, saya nggak minta. Ini baliknya jejak-jejak selimut saya, bener. Lamun serata-rata itu baru gitu ya. Nah, dari situ saya memahami tentang lembaga pendidikan. Di samping ketika saya di Cimahi juga, saya sering mengisi kegiatan-kegiatan di lembaga pendidikan. Wabil khusus di madrasah-madrasah yang di sekitar Cimahi, baik swasta maupun madrasah negeri. Dan yang terpenting kita harus memahami regulasi pendidikan. Karena aturan sekarang kan selalu berubah-ubah. Dalam kaidah usul tahoyurul akam bitahoyuril azman. Perubahan aturan itu selalu berubah-ubah mengikuti kondisi situasi zaman. Yang tidak berubah ialah Al-Qur'an. Kalau aturan manusia berubah, tapi penerjemahan Al-Qur'an dan tafsirnya juga mengikuti kondisi zaman. Dan agama akan tetap. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, inilah hebatnya Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, untuk nama tentunya sudah pada tahu ya. Nama saya Munawir ya, Munawir Sulaiman. Saya jalan-jalan ke wilayah Purwakarta, foto saya ada di mana-mana. Sehingga ada teman saya dulu kuliah nanya, "Kamu Nawir kok foto ada di MI ini sebagai apa sih?" Duh, kata tak apa itu masalah masang ya. Bapak Ibu sekalian, nah terkait dengan Bapak Ibu yang mengelola lembaga madrasah ini, tentunya kita harus punya kemauan yang tinggi. Bagaimana menciptakan, melahirkan siswa-siswi kita yang betul-betul berkualitas, yang tentunya lahir dari madrasah hebat, madrasah bermartabat. Nah, boleh sambil berdiri ya Pak ya. Kalau pakainya itu mas sedang jalan-jalan ya. Kalau pakai nggak ada kabel ya. Tapi karena ada kabel ya biarin lah Pak. Pak JO. Peningkatan kompetensi guru untuk madrasah hebat, madrasah bermartabat. Lanjut Pak. Langsung aja karena udah sore ya. Sudah menjelang asar. Nah, kalau berbicara madrasah sesuai dengan PMA 90 tahun 2013,
Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama, menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam. Nah, inilah yang membedakan pengelolaan pendidikan. Kalau di umum itu kan pendidikan agamanya hanya sekian jam. Tapi kalau di madrasah dari mulai RA, MI, MTS dan Aliyah itu 50-50. Agamanya itu lebih banyak. Nah, kekhasannya adalah pendidikan agama Islam. Sejelek-jeleknya seawon-awon lulusan dari madrasah, minimal sholat 5 waktu insya Allah mual katinggalun. Tutur kata, tutur bahasa ka guru, ka orang tua mual aya bahasa nu teu sae. Insya Allah santun. Mual aya bahasa bondun. Tapi kalau seolah umum, saya pernah nongkrong dan cukur di tempat cukur, datang anak-anak lulusan anak sekolah SMP, itu bahasanya itu bahasa Masya Allah. Arisia kamana wae glegok. Nah, ini kan tidak sopan ya, sekalipun sesama teman. Tetapi kalau lulusan atau sekolah di madrasah, minimal bahasa itu insya Allah mudahan bahasa-bahasa yang baik. Nah, ini kekhasannya adalah agama Islam. Dan dengan agama Islam tentunya nantinya akan membentuk karakter building yang bernilai akhlakul karimah. Kata ayah kan, guru madrasah istrinya pakai lengan pendek, kata ayah. Kalau ayah namakan madrasah pasti kerudung semua, dari bawah sampai ke atas insya Allah aurat tertutup. Bahkan ayah kan ditambah dengan masker. Gelisna ambu karena aku masker teka tempok. Ambu bupati ya. Bahasa kira rasa kamu nampokan ambu mual kicuk meureun. Termasuk Pak kepala sekolah nih. Karena masker ditambah dengan masker, insya Allah berarti aurat kita semua itu tertutup ya. Kemudian kalau berbicara madrasah hebat, apa sih yang hebatnya? Nah, dapat dimaknai sebagai sesuatu yang sangat kuat, bagus, melampaui batas yang standar. Nah, ini tentunya menjadi tantangan buat kita semuanya selaku tenaga pendidik yang ada di madrasah. Pak Haji butuhnya boleh jalan-jalan lah. Boleh lah, biar macamnya jelas juga nih. Jadi sebagai sesuatu yang sangat kuat, bagus, melampaui batas yang standar. Nah, standarnya ini seperti apa? Nah, tentunya kita harus paham, harus tahu standarisasi kualitas yang ada di sekolah umum. Kita harus unggul daripada mereka. Indikator pada peningkatan kualitas madrasah baik pada tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang semakin profesional. Jadi indikasinya tenaga pendidiknya juga berkualitas. Ibu guru, bapak gurunya, yang guru matematik, yang guru bahasa, guru fikih, guru kurdis, dan lain sebagainya. Jangan ngajar semata-mata selesai mengajar atau secukupnya. Harus ada upaya peningkatan. Nah, termasuk bagaimana menjadi guru yang profesional. Tadi saya di MTS Bojong begitu masuk ruang begitu masuk gerbang MTS Bojong,
di situ ada kaligrafi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kan konsep dasar, konsep awal manusia untuk pinter, caranya membaca. Membaca bukunya, ibu berapa jam dalam satu hari semisal? Berapa buku yang kita baca? Berapa referensi buku yang kita baca? Berapa resume yang kita tulis? Dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk tadi dalam mukadimah Pak Kepala Pak Haji Al-Qalam, itu juga tertera di dalam surat Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Di situ wawunya wawu kosam yang menunjukkan betapa pentingnya punten punten betul arti sebuah pen. Bentuknya sederhana, tapi ini bisa mengantarkan orang menjadi orang yang mulia. Bisa mengantarkan Pak Jokowi menjadi presiden. Bisa mengantarkan Pak Mahfud MD menjadi Menko Polhukam. Bisa mengantarkan Pak Yakut menjadi Menteri Agama. Bisa mengantarkan Nadiem Makarim menjadi pendidikan. Bisa mengantarkan Ayu Ting-Ting menjadi kan awalnya dari pen. Bendanya sederhana, tetapi hikmah dan nilai filosofinya sangat luar biasa. Karena itu tertera di dalam Al-Quran. Bukan nun wal laptop wa ma yasurun, karena wal laptop wa komputer wa ma yasurun tidak ada. Para karya-karya besar ulama dulu kan dengan pen. Bahkan pennya bukan pen begini, ini sudah modern. Yang tintanya disimpan di apa, kemudian itunya pakai pen tool, ya. Ini bisa mengalahirkan karya cipta Imam Nawawi berapa tuh? Imam Al-Ghazali yang ngarang kitab Fathul Qorib, Fathul Wahab, I'anatul Talibin, Fathul Mu'in dan lain sebagainya. Tapi sekarang apa ada enggak guru-guru kita yang menciptakan karya buku, metodologi pembelajaran dengan cara cepat? Ada enggak dalam benak Bapak Ibu metode pembelajaran untuk memahami, untuk menghafal Quran semisal, untuk muhadasah bahasa Arab semisal. Nah, ini harus diciptakan oleh kita. Kita harus menjadi seorang guru yang profesional. Ulah asal-asalan ngajar, terus ngajar selesai semisal. Itu bukan zamannya, bro. Oke, Pak, Bu, ya. Oke, berada di kampung, tetapi harus mampu menciptakan mendunia, melahirkan siswa-siswa yang mampu bersaing untuk masuk SMA yang hebat. Man cendekia yang di Gorontalo atau Man 2 Malang. Ayo harus mampu bersaing. Olah, iya mah cukup didinya wae semisal. Cukup di dia wae. Jangan begitu, Pak. Semangat hero, ruhul jihad kita tetap kita gelorakan. Anak-anak kita di saat ada kompetisi KSMO ataupun aksioma dan lain sebagainya, coba lahirkan, munculkan dari FTSN Pleret. Kalau mampu memunculkan minimal 3, Pak Juung besok saya tinggalkan. Kalau ada Randa atau Melanda. Baginya yang 20 aja hese atuh. Kecuali mahalnya pakai Alphard. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah tuntutan dan motivasi kita sebagai seorang guru, harus menjadi guru yang profesional.
serta kualitas siswa yang berprestasi baik dalam bidang akademik ataupun non-akademik. Kayak tadi di Bojong katanya untuk olahraga futsal, badminton sampai ke tingkat nasional. Ayo diklerek ada enggak kira-kira nih? Ya akademiknya kemarin itu dari Cimahi KSMO tingkat nasional juara 2. Saya kasih hadiah dari kantor 3 juta, dari KKM juga dikasih 2,5 juta. Nah kalau dari ini ada, dari Purwakarta ada, insya Allah akan saya kondisikan, Pak. Akan saya kasih reward. Nah ini yang harus menjadi motivasi kita sebagai seorang guru yang harus menunjukkan guru yang profesional. Makanya di madrasahnya sendiri sesekali Pak Kepala itu harus mengadakan kayak semacam workshop, seminar, lokakarya, undang pakar pendidikan dari UPI, undang pakar pendidikan dari UIN atau dari mana, silakan. Dan kita tidak boleh sudah merasa cukup. Nggak sesuai, gila, nu aja. Itu bukan zamannya, kita harus maju. Kalau perlu sekali-kali studi banding, mana MTSN yang maju di tingkat nasional. Sehingga nanti kita tidak seperti katak dalam tempurung, asapang alusna, asapang adena. Meja kan masih meja begini. Di Malang itu bukan meja begini, Pak. Sudah modern mejanya. Satu anak, satu meja, satu kursi. Mejanya meja yang bagus. Tata ruangnya juga tidak begini. Sudah didesain begitu modern. Di samping dari DIPA aja, juga pemasukan dari luar DIPA juga ada, dari komite sekolah. Karena orang tua juga harus berkewajiban memajukan sekolahnya. Malah kalau kita berkunjung ke sana, Pak, untuk ruangannya juga nyewa. Snack yang disuguhkan bayar oleh kita. Ruang aulanya itu udah kayak bioskop. Udah kayak bioskop, Pak. Sound systemnya tidak pakai begini. Ini kan saya takut nyerimpet, jatuh juga. Nah ini sebagai gambaran agar kita termotivasi, Pak. Ya, makanya silakan sekali-kali studi Bali ke Malang, kepala kementerian diajak. Satu gerbong kereta yang eksekutif, silakan Pak Haji ya. Syukuran nanti selanjutnya. Jadi nanti kita tahu di mana sih saya, kekurangan saya, kelemahan saya, kelemahan lembaga kita di mana. Di sana kita catat, kita semua, bukan kita terapkan di kita. Yang walau tidak mutlak langsung selesai, minimalnya ada tahapannya. Tobakon antoba, step by step. Ayo kita revisi kembali, kita bangun kembali, baik disiplinnya, tata ruangnya dan lain sebagainya, termasuk profesionalitas para gurunya. Nah ini hebatnya di situ, ya Bu ya. Kemudian madrasah bermartabat merupakan bentuk kata kerja dari martabat yang berarti memiliki tingkat harga kemanusiaan atau harga diri. Nah tentunya karena kita memiliki nilai integritas, memahami pemahaman agama yang full, yang kafah, insya Allah kita tentunya akan terangkat harga diri madrasahnya, para tenaga pendidiknya, plus juga siswanya. Tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada masyarakat. Dan kita juga harus merasa bangga. Pak, Bu, kerja di mana? Saya dosen MTSN Pleret. Ulah nyebutkan dosen MTSN Pleret dengan bacaan ikhfa. Itu kan gak jelas. Lam yajres, lam yajris, walam yabres. Akhirnya gak beres. Idham saja, Pak.
Iya Pak, saya kerja sebagai ASN, sebagai tenaga pengajar, sebagai dosen di MTSN MTSN Pleret. Ya, harus jelas Pak, tunjukkan kepada dunia. Cuman ini tadi masuk MTSN aja, aduh kelilingnya lama banget nih Pak. Coba kasih jalan tol sudah kata coba sawarkan ya ke. Laman perwis kumaha tuh. Yang dimaknai bahwa dengan pembangunan karakter peserta didik kita menghasilkan siswa yang berakhlakul karimah seperti Mares Madrasah kan begitu. Menghadapi tantangan global, menghadapi dekadensi moral. Nah, di era pandemi ini Bapak Ibu selaku tenaga pendidik tetap harus mengontrol di saat jam pelajaran terutama, dan di luar jam pelajaran juga komunikasi dengan orang tuanya. Sejauh mana nih si kegiatan di rumahnya, ulah kan nepikan anggapan COVID ini libur panjang. Asik main dengan layang-layang, asik bermain di sawah, asik bermain futsal dan seterusnya dan seterusnya. Kuota sudah disediakan oleh sekolah, oleh madrasah. Untuk siswa juga sudah disediakan. Kalau kurang, sampaikan ke orang tua. Wayahna dibantu kuota agar anak-anak mereka bisa mengikuti belajar secara utuh. Yang walau tidak maksimal hasilnya dengan tatap muka pasti berbeda. Terus terang Pak, saya juga sudah daftar dan lulus S3 di UIN Bandung. Terus saya renungkan, kurang lenyepan, saya S3 tidak semata-mata mencari gelar doktor, tetapi ingin memiliki nilai kualitas dengan gelar doktornya. Kalau tatap muka kan kita bisa debat, kita bisa berdiskusi, bisa berkomunikasi langsung dengan dosen. Kalau daring kan, aduh, saya paham betul Pak ya. Pasti Bapak juga batin merasa tidak nyaman lah dengan sistem daring. Saya memahami betul. Makanya dalam konteks kelulusan ataupun nilai yang sedikit ada dispensasi lah, karena memang situasi kondisi yang seperti ini. Sampai hari ini pemerintah daerah Purwakarta hasil rapat terakhir itu belum membolehkan belajar tatap muka. Yang diwacanakan kemarin 3 kecamatan, Sukatani, Sukasari sama Kiara Pedes juga gagal total ya. Karena memang situasi kondisi seperti ini. Nah, kita selaku tenaga pendidik, selaku dewan guru, tolong tetap mengikuti perkembangan anak-anak yang di rumah. Minimal telepon orang tuanya, dan pahami juga orang tua bahwa pendidikan anak jangan semua mutlak diserahkan kepada kita. Itu sih gara-gara sekolahnya libur wae, ada masyarakat kan gampang menjustifikasi. Dijelaskan bahwa pendidikan anak ini kewajiban awal itu ada di orang tua. Kata Rasul, inna min haqqil walid alal waladi salasatun. Kewajiban orang tua terhadap anak itu ada 3. Salah satunya ayyu'allima kitabahu. Mendidik anak, mencerdaskan anak untuk mengenalkan dengan kitab-kitab Allah, terutama Al-Quran atau pendidikan agama. Ieu mah beda libur salahkeun sekolah, sahasi kepala sekolahna wajib sahasi wakana Pak Hasanuddin. Aduh, itu benar ya. Nah ini kan salah anggapannya seperti itu. Kalau perlu orang tua anak ngundang guru privat atau guru kita diundang sekali-kali. Tapi kan jarang yang begitu Pak.
Malah yang ada tuh ngeluh, aduh, kamu nawir ya, nama jadi kolok. Kuota budak sekolah teh cenah. Urang kudu nakal masa ieu jadi beak ku kuota. Urang tadinya keur maraban nu istri kadua, beak ku kuota. Bahasan ini mah. Nah, bahasan. Nah ini bu, kenyataan real yang ada sekarang ini. Kondisi seperti ini. Makanya ya kita di era seperti ini ya sabar ya bu ya. Pak, tapi tetap kita tekun ikuti perkembangan anak. Minimal anak itu nganggur teuing ulin ka mana teu pararugu. Itu minimal. Kontrol pembelajarannya. Pada ujung akhirnya ada dispensasi, ada rukhsah oleh kita selaku guru. Baik nilainya, kelulusannya. Ya kita tidak bisa pungkiri, dan ini bukan hanya di Purwakarta, di semua Indonesia. Cimahi saja yang kota masih banyak yang mengeluh, Pak. Alasan sinyal, alasan terboga HP, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi yang di daerah. Coba kalau kayak Sukasari, aduh. Saya kemarin ke Sukasari ya, Masya Allah. Cepat kasih kurasi asal dia ajaran dah harus ke mual pak, aku baran. Sanes kurais, perman begini kasih kurais pak. Lawan ajaran dah harus mana tahu baran pakai balan. Nyalaman ayah lawan awalnya anggaran capek. Kecuali ayah terbaju rumah bangga nolai nol. Lanjut pak. Ini mah regulasinya ya silakan dipahami aja, dihafalkan dari 1 sampai 10 lanjut Pak. Lanjut. Nah, ini yang harus dicatat oleh Bapak Ibu sekalian. 5 langkah mewujudkan madrasah hebat, madrasah bermartabat. Tentunya yang pertama adalah kerja ikhlas. Sesuai dengan moto Kementerian Agama, ikhlas beramal, tapi ulah dibalik amal seikhlasna. Nah, kenapa? Ketika kita berangkat dari rumah diawali dengan niat dan ikhlas karena kita sudah ditekadkan mewakafkan diri kita untuk mencerdaskan anak bangsa, itu akan nikmat, Pak. Indah rasanya buat kita itu. Tidak ada beban. Kita tunjangan punya, gaji pokok punya, uang makan punya. Ketika di sekolah ada rezeki, meureun Pak Haji sok bagi-bagi, meureun minimal makan sate marangi meureun. Ayeuna satos beres ieu tadi Pak Om laporan nanti makan sate marangi di Sempur Pak cenah. Tapi kabeh Pak Om siap. Harus. Jadi kalau ikhlas itu enak, kayak ibu pagi-pagi nyediakan kopi buat bapaknya ikhlas. Bapak mangga kopi, bapak mangga teh hangat. Aduh nikmat banget. Pak Hasan sok nyumputkan duit di kaos kaki. Kalau saat ini nyumputkan duit di kopi ya, wah. Karena dengan keikhlasan itu menyediakan kopi dan tehnya Pak Hasan, kamu Pak Haji Umar, insya Allah mual lamun menang anu 20 tahun. Tapi langsung manfaatnya mau 20 tahun. Abdi nu kasep ke mual. Ya paling 25 lah, kalau mau 40 setengah. Nah itu Pak. Kemudian yang kedua, tentunya untuk mewujudkan madrasah hebat, madrasah bermartabat, harus ada kerja cerdas. Jadi otak kita harus nantiasa terus diasah dan diasah. Kecerdasan akan tercipta ketika ada kemauan. Membaca, menghafal dan seterusnya. Ia mau membaca kuat lamun WA, sok lamun WA.
Bu, di jam sekian pikiran yang kuat nongkrong. Tapi lamun kakak baca buku, saya lembar geus. Jadi sudah terbalik gara-gara ada sinetron dunia terbalik gara-gara Deddy Miswar kan aktor sinetronnya. Nonton sinetron dari habis maghrib sampai malam kuat. Anak band Indosiar itu istri menjadi istri soleha mau kan dibayar. Aslinya mah begitu Pak. Aslinya mah anggal we mati ali sik dibayar meureun. Ya kan? Kalau WA kuat diisuk notifikasian, siang nepi ka sore, tapi ketika membuka Al-Qur'an, bacaan Quran, ini sudah lemah. Hayo sekarang kita rubah mindset kita, paradigma kita, baik secara pribadi ataupun untuk lembaga. Kita rubah Pak. Kalau pengen maju, kecerdasan otak kita harus kita asah. Ibarat bedog, mintul lama lila diasah mah lila menjadi seger. Otak kita pun sama. Ya males anu Pak, mikirin utang ge. Pusing gitu. Eta mobil can lunas, motor can lunas. Eta pamajikan nu di Tegalwaru can akirin, aduh. Nah ini Pak, itu mah alasan klasik. Istilah Pandora kaset lama lagu baru. Nah ini yang tidak boleh. Kalau sebagai tenaga pengajar harus semangat terus untuk mencerdaskan dirinya sendiri dulu. Kan profesor doktor sekarang di kampus sudah banyak. Itu kan tuntutan yang mereka harus jalankan. Tidak boleh lemah. Ibu juga sama. Yang S1 gerak S2, S2 gerak S3, silakan. Tetapi sekolah yang benar. Ulah sekolah nu teu pararugu punten. SCAI jadi diplesetkan sekolah tara ijazah aya. SAG baheula keur menjamuna SAG karena tuntutan sistem yang 8 bulan 1 tahun dapat SAG kan jadi diplesetkan. Lain sarjana alam gaib masih mending, sarjana asli Garut masih mending. Ya maka diplesetkan yang lain. Sia anger goblok. Silakan S1 di UIN semisal atau di UPI atau Unisba, Unpad, ulah sekolah yang enggak. Aduh, ini karena sistem juga Pak. Termasuk S2-nya juga atau kelas jauh jangan Pak. Lebar nanti kita dapat MPDI, dapat MPD, tapi kualitas kitanya itu masih tetap seperti itu juga. MSI disingkat masih seperti itu. Ada nggak yang MSI di sini? Ya, SSI seperti itu. Ya masih seperti itu juga tuh. Kemudian yang ketiga tentunya harus ada kerja keras Pak. Bapak Ibu harus ngajar full sesuai jam pelajaran. Ulah sok babari merewe tugas urangna pulang, merewe tugas urangna sare, merewe tugas urangna shopping di pasar. Jangan Pak Bu. Tunjukkan salah satu keahlian di madrasah pelayaran ini sehingga menciptakan siswa yang hebat, bisa conversation, bisa berbahasa Inggris, bisa menjadi guide, bisa menerjemahkan buku bahasa Inggris, peralatan untuk kita dan seterusnya. Nah tentunya kita selaku guru mencoba berkreasi, berinovasi metodologi pembelajaran bahasa semisal. Tok seueur 1 atau 2 yang juara nasional
MTS Garut akan dikenang oleh dunia. Gak usah banyak-banyak, 1 atau 2, atau ada yang hafal 30 juz Al-Quran dan paham betul akan arti sebuah kandungan Al-Quran. Orang saya ketika ngajar di ITNAS, Pak, Bu, ada mahasiswa yang hafal Al-Quran 30 juz dan dia mampu mengklasifikasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan etik dan hafal betul. Pak Haji satu kepala diberangkatkan haji semisal. Itu real Pak, kenyataan yang mesti harus dicapai oleh madrasah. Kemudian kerja berkualitas, ya. Tuntutannya pertama kita yang profesional, mengajarnya full. Tuh, kalau kita dengan BB mah anteng tuh. Ada kepala ngomong juga santai. Nah ini, ya, kerja kita tunjukkan yang berkualitas, jam disiplinnya ngantor jam berapa kita bekerja. Mulai awal fingerprint sampai sore. Ulangan lebih jika donat Pak Haji berangkat pagi di tengahnya bolong, sore datang. Wah, jika nanya di dia boleh. Harus nggak? Paham kita harus sampai tuntas sistem pembelajarannya dan lain sebagainya. Ulah sok terparu guru lah, ini bukan zamannya. Tuntas sampai anak lulus dari MTS sehingga mutunya berkualitas. Insya Allah dengan 5 langkah ini bisa dijalankan oleh kita semuanya. Apa yang diharapkan menciptakan madrasah hebat, madrasah bermartabat, insya Allah akan terrealisasi. Lanjut Pak. Nah, kemudian langkah-langkahnya tentunya harus ada peningkatan kualitas madrasah. Dari mulai pertama guru, ya. Ini bagian kepala sekolah dan waka-waka termasuk kepala TU harus ada pemetaan kompetensi gurunya. Misi ayah nu salah nempatkeun. Iya guru olahraga suruh ngajar kurdis misal. Ini guru matematik suruh ngajar tafsir. Kan salah. Kita harus buat usai ala mahalihi, menempatkan kompetensinya dengan kemampuannya. Yang ahli guru bidangnya kurdis ya kurdis, yang bidangnya olahraga. Karena ini menjadi sebuah tuntutan yang harus kita jalankan, Pak. Bahkan ijazah pun harus linier. Yang S1-nya dari pendidikan, S2-nya harus pendidikan, S3-nya juga harus pendidikan. Ini baru linier, nyambung. Yang kedua pemberdayaan komunitas guru. Ini tentunya melalui KKG atau MGMP, ya. Ulang nang saukur ada MGMP KKG tapi terjalan. Sesekali diskusi MGMP di Jatiluhur, sesekali sok di Ciater atau di Lembang, boleh silakan. Bari refreshing Pak. Ya mah kalau neteng musuh terus. Tadi saya di Bojong mencari guru yang tentang olahraga bulu tangkis itu susah. Tapi kalau disuruh musuh Pak, insya Allah besoknya muncul nama sampai 50 orang katanya. Nah ini MGMP Pak, termasuk KKG-nya. Ayo fungsikan, jalankan, diskusi apa yang masih harus ditingkatkan dalam metode pembelajaran sesuai dengan mata pelajarannya. Kemudian yang kedua pengelolaan lembaganya. Ini evaluasi hasil akreditasi. Ulang merasa bangga akreditasinya A. Pilar kebangsaan itu disingkat PBNU, P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, O-nya undang-undang. Ketika semua mengetahui dan paham PBNU, insya Allah wawasan kebangsaannya insya Allah itu bisa diandalkan. Bapak Ibu sekalian,
Itu mungkin karena masih banyak lagi wayang kamu sudah soleh. Jadi cukup sampai di sini, nanti kita bersambung di waktu yang lain ya Pak Haji Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Semoga kita semua oleh Allah mendapatkan bimbingannya untuk bisa mewujudkan madrasah hebat, madrasah bermartabat. Kuncinya ada kemauan. Kalau kita mau, insya Allah. Tapi kalau kita sebaliknya, juga insya Allah tidak akan terwujud. Saya yakin melihat semangat Bapak Ibu, apalagi wajah ibu-ibunya ini aura kasih semua. Bapak-bapaknya juga auranya ahli tahajud semua, insya Allah lah. Yang diharapkan membantu Pak Haji dapat jodoh pun mudah-mudahan segera dapat. Kalau nggak dapat jodoh hari ini, mau akan saya akan tetap di sini sampai pensiun. Ya, itu Pak ya. Kita sambung sesi waktu 5-10 menit, kita sharing lah. Kita kasih tanya jawab. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta yang sudah memaparkan arahan dan pembinaannya. Semoga kita semua dapat memetik banyak manfaat dari apa yang beliau sampaikan barusan. Bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya ada acara mahkamah. Kami menampung 2 pertanyaan dari Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan silakan untuk diajukan. Silakan. Yang pertama langsung saja dari Pak Bedi Fitrawan, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya berkaitan dengan peningkatan kualitas profesionalitas guru. Di kita kan sudah ada MGMP ya, dan Anda kemarin sudah berdasarkan. Nah ini untuk pemudahannya atau aplikasinya, karena memang situasi COVID sekarang, boleh tidak gitu ya untuk mengadakan MGMP ini untuk berarti tingkat guru, misalkan mata pelajaran bahasa Inggris, mengadakan MGMP secara langsung, tidak secara virtual, karena memang kalau secara virtual itu kan kurang efektif gitu ya. Kami diizinkan tidak gitu ya para guru untuk mengadakan kegiatan MGMP secara langsung. Nah itu mohon ininya ya, mohon pertimbangannya ya, dan jawabannya. Terima kasih. Barangkali masih ada baru 1 pertanyaan. Terwakili oleh 1. Ya Pak, silakan. Kalau tidak ada, ada nggak Bu? Terima kasih Bapak. Kaitan dengan MGMP, kalau MGMP kan orangnya tidak terlalu banyak, ya. Itu mah silakan sing bisa, sa bisa, guru bisa. Yang penting protokol kesehatan diperhatikan. Silakan, ya. Karena tidak mungkin lah kita MGMP daring dan satu kurang semangat, yang kedua kurang terbuka dalam pemaparan dan saling untuk melengkapi. Silakan Pak. Yang penting protokol kesehatan itu dijaga. Ya. Kalau MGMP berapa sih paling orangnya? Paling banyak berapa? Ya silakan 30 orang. Buktinya ini ruangan ini kan bisa untuk 30 orang. Ya. Masker dipakai, jaga jarak, cuci tangan, kata ibu kan gitu. Silakan Pak ya. Itu mah sing bisa, sa bisa, kudu bisa, yang penting aman. Selesai kita laksanakan.
Untuk itu, untuk menutup acara ini, marilah kita sama-sama berdoa dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun untuk pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Hasanuddin Sofwan. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang terkini ini semoga hikmahnya untuk peningkatan kualitas sekolah khusus di Antarkan dan mudah-mudahan bangsa lepas dari wabah ini. Allah memberikan kepada kita semua bimbingan, petunjuk dan lindungannya. Indah kami Quran Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa ta'ala kulli syai'in musyrik wa sallallahu ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa rasulina wa ilkafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma rafa'na al-bala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara wal ghayya والسدائد والمحنة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إلا مثل خاصة ومن جميع المسلمين أما إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الأذى والحسد وأعوذ بك من الحزن والبخل وأعوذ بك من ضلالة الدين وقهر الرجال. اللهم طول عمرنا وصحح جسدنا ونور قلوبنا وثبت وأحسن أعمالنا وما شئت إلى خير فاتح حتى في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. رب اجعلنا مقيم الصلاة ربنا وتقبل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا إماما للمتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala permintaan kita semua. Bapak dan Ibu, akhirnya saya Syukri selaku pengambil acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya dalam memimpin acara ini terdapat kata atau kalimat yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah semata-mata datang dari kebodohan diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.